Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden, 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. Bapak Presiden yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa proyek ini sejak tahun 98 dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden serta sinergi seluruh pemangku kepentingan proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini. Penghargaan yang pertama kami sampaikan kepada Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku atas kerjasamanya. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajaran pemerintah Kepulauan Tanimbar, manajemen SKK Migas, Impex, dan seluruh kementerian lembaga, khususnya Menteri Pertanahan yang punya hak secara prerogatif untuk urusan sertifikat-sertifikat, kemudian Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan daripada status, dan yang terpenting adalah tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa tadi begitu kami tiba, kami sudah bicara dengan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, Impex, dan SKK. Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden, agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara rakyat bangsa Indonesia. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua pembangunan fasilitas, berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan investasi ini kurang lebih sekitar 20,9 miliar US dollar dan mohon maaf 20,95 atau 21 miliar US dollar. Ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, Pak Gubernur. Ini investasinya. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm. Dan 35.000 barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden, 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk, ada Pak Rahmat tadi ada. Di rut PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini. Kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami juga melaporkan bahwa proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi.
menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung. Kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah Tier 1 dulu. Bapak Presiden, anak-anak Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3 sampai 4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari Tier 1 sama Tier 2. Kalau sudah habis kita ambil di saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tidak kita memprioritaskan mereka. Itu yang saya membaca dari suasana kebatinan dari tokoh-tokoh adat tadi ketika prosesi adat. Kami juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap PDB nasional sekitar 137,8 miliar US dollar. Serta peningkatan PDB Provinsi Maluku sebesar 95 miliar USD dan PDB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 92 miliar USD. Disertai peningkatan pendapatan rumah tangga secara nasional. Ini adalah sebagai bentuk dukungan daripada blok ini mempergunakan juga adalah transisi energi penurunan emisi melalui pembangunan fasilitas carbon capture and storage CCS yang akan menangkap menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, kami juga melaporkan bahwa tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini, prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi. Untuk Kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat di sini juga adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada gubernur, bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Nggak boleh. Harus profesional. Harus profesional. Udah jangan pakai kelakuan-kelakuan lama. Saya berani ngomong begini karena saya adalah bagian daripada warga negara Maluku karena saya lahir di Provinsi Maluku ini. Mungkin kalau menterinya lahir tidak berani ngomong begini. Pulang kampung jadi saya sikat saja tidak apa-apa. Terakhir saya memohon kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam dan seluruh aparat keamanan untuk mohon dijaga. Pak Pangdam, Pak Kapolda, Dandim, Dandrem dan semuanya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya semua angkatan lah. Kalau tidak ada angkatan lain, semua angkatan, tolong jaga dan tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera. Bapak Presiden yang kami hormati, demikian laporan. Kami mohon arahan, petunjuk dan bimbingan daripada Bapak Presiden. Kata-kata daripada tagline
kabupaten ini, yaitu membangun dari laut ke darat. Berdiri tegak di darat sambil memuliakan laut. Saya pikir tegak dan tidak turun-turun lagi. Bagi kami ini menjadi filosofis yang sejalan dengan semangat nasionalisme dan dimiliki makna yang dalam bagi kita semua. Pak Weda, karena Pak Weda tadi pakai pantun, saya sebenarnya tidak tahu pakai pantun. Tapi karena saya tidak mau kalah, masa investor kalah daripada menteri, saya terakhir menutup dengan pantun. Burung cendrawasih, burung Papua. Sayapnya burung cendrawasih warna kuning. Cukup sekian dan terima kasih.